Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia yang telah tercipta berpuluh-puluh tahun dan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga kini. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dan berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu kerapatan pemuda dan berikrar saat ini momen tersebut kita kenal dengan ikrar Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itu bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam KBBI antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati nasihat, perintah, dan sebagainya. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Menyatakan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebangsaan yang menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Halim dalam Arifin dan Tasai 1995, ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Berikut fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan dan penyelenggaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, bahasa pengantar pendidikan di Indonesia. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional, dan hal ini bahasa Indonesia berfungsi sebagai berhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Keempat, bahasa media massa menyampaikan berita lewat Indonesia sebagai bahasa baku. Kelima, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Cukup beragam bahasa Indonesia sendiri, bahasa nasional yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini yang ditetapkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1940. Berikut ini manfaat bahasa Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Belajar bahasa Indonesia bisa membuat kita menjadi semakin mencintai tanah air. Melalui Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia telah disahkan sebagai persatuan bangsa. Sejak itulah bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan wilayah. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, maka perasaan cinta pada tanah air itu akan tumbuh. Kedua, melestarikan bahasa nasional. Bukan hal yang mudah bagi
para pahlawan untuk memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan lama dijajah oleh bangsa asing, membuat bahasa Indonesia tersisih. Barulah setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional. Ketiga, memudahkan komunikasi. Manfaat belajar bahasa Indonesia selanjutnya yaitu memudahkan komunikasi dengan orang lain sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia digunakan di seluruh wilayah Nusantara oleh suku apapun dan di daerah manapun. Keempat, mengenal nilai luhur budaya Indonesia. Di dalam materi pelajaran bahasa Indonesia, kamu akan diajarkan tentang pantun, puisi, pepatah, dan lain-lain. Nah, melalui pantun, pepatah, puisi, dan lain tersebut, kamu akan mengenal nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Contohnya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang artinya sesuatu yang akan mudah dilakukan kalau dikerjakan bersama-sama atau gotong royong. 5. Menumbuhkan ide-ide kreatif. Mempelajari bahasa Indonesia tidak tentang komunikasi saja, tetapi juga hal lainnya. Banyak materi lainnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya mengarang, membuat puisi, menyusun pidato, dan sebagainya. Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa ilmiah merujuk pada bahasa yang digunakan dalam konteks akademik atau ilmiah untuk berkomunikasi secara jelas dan cepat. Ada beberapa ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, ketepatan dan perhatian. Bahasa ilmiah cenderung menggunakan kata yang tepat dan menghindari ambigius. Yang kedua, gaya formal. Bahasa ilmiah umumnya bersifat formal dan menghindari ungkapan atau frasa yang terlalu informal. Ketiga, rujukan dan kutipan. Pentingnya untuk mengacu pada sumber-sumber dan hasil penelitian sebelumnya dengan cara sesuai, termasuk penggunaan kutipan dan daftar pustaka. Keempat, istilah teknis adalah bahasa ilmiah seringkali menggunakan istilah teknis yang spesifik untuk bidang ilmu tertentu. Yang kelima, struktur organisasi. Tulisan ilmiah biasanya mengikuti struktur yang terorganisir seperti pengantar, metode, hasil, dan kesimpulan. Keenam, pemahaman konsep. Bahasa ilmiah harus memungkinkan pembaca atau pendengar untuk memahami konsep dan argumen dengan jelas. Yang ketujuh, gaya lisan, kepatuhan gaya penulisan. Bergantung pada bidang ilmu dan paduan yang digunakan seperti APA, MLA, Cingcago, dan disebut ada pedoman tertentu untuk gaya. Ke-8, penulisan kutipan dan format lainnya yang diikuti dalam presentasi lisan. Bahasa ilmiah mencakup pengucapan yang jelas, penekaan yang tepat, dan penggunaan visualisasi seperti grafik atau tabel yang diperlukan.